Assalamualaikum sahabat Syiful Qalbi dan sahabat Asyifa semuanya. Terima kasih sudah hadir lagi di ruang cerita penuh makna ini. Terima kasih sudah memilih video ini di antara banyak sekali video yang berseliweran di beranda kamu. Tapi percayalah, kamu tidak sedang nonton video ini karena kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup seorang hamba yang beriman. Semua sudah disusun oleh Allah dengan cara yang paling indah dan waktu yang paling tepat. Mungkin inilah cara Allah ingin berbicara kepadamu hari ini tentang sesuatu yang sedang kamu tunggu, sesuatu yang diam-diam kamu doakan setiap malam, sesuatu yang disebut jodoh. Pernahkah kamu merasa lelah menunggu seseorang yang tidak datang-datang, menunggu jawaban yang tak juga terlihat, menunggu kepastian yang seakan hilang di tengah jalan? Kamu mungkin bertanya-tanya, "Ya Allah, kapan Engkau mempertemukanku dengan dia yang sudah Engkau tulis untukku?" Atau mungkin kamu sudah pernah dipertemukan, sudah sempat berharap, tapi akhirnya harus berpisah. Kamu kecewa, kamu merasa gagal. Kamu bahkan berpikir, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan seseorang yang benar-benar untukmu. Tapi dengarkan baik-baik, karena mungkin inilah jawabannya. Allah tidak pernah salah menulis. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap rasa sakit, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang sedang Allah jalankan untuk mendekatkanmu pada takdirmu. Kadang, untuk bertemu dengan orang yang tepat, kamu harus lebih dulu bertemu dengan yang salah. Bukan karena Allah ingin kamu terluka, tapi karena Allah ingin kamu belajar. Belajar tentang sabar, tentang arti cinta yang sesungguhnya, dan tentang bagaimana mencintai tanpa melupakan Allah. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan di jalan hidupmu. Kamu pernah berhenti di satu titik karena seseorang membuatmu merasa bahagia, lalu Allah memisahkanmu dari orang itu. Saat itu kamu kecewa, kamu tidak mengerti kenapa harus kehilangan. Tapi sebenarnya, di saat kamu sedang menangis, Allah sedang menyiapkan seseorang di tempat lain. Seseorang yang sedang ditempa, agar bisa jadi pasangan yang mampu menggandengmu menuju surga. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling siap saat tiba. Jodoh bukan sekadar dua hati yang bertemu, tapi dua jiwa yang dipersatukan dengan restu Allah. Jadi, kalau kamu merasa sendirian sekarang, bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Mungkin Allah hanya sedang memintamu untuk mencintainya dulu dengan sungguh-sungguh, agar ketika nanti kamu mencintai manusia, cinta itu tidak membuatmu lupa pada sang pemberi rasa cinta itu sendiri. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Saat kamu sibuk mencari siapa jodohmu, bisa jadi orang itu juga sedang mencari kamu. Tapi Allah belum mempertemukan karena waktunya belum tepat. Mungkin kamu masih perlu memperbaiki diri, memperkuat iman, menata hati. Mungkin kamu masih perlu belajar tentang kesabaran, karena cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menunggu dengan keyakinan. Sahabat Syifa, perhatikan baik-baik. Allah selalu punya cara yang misterius, tapi pasti untuk mempertemukan dua hati yang sudah ditulis. Kadang pertemuannya begitu sederhana, dari hal kecil yang tidak pernah kamu sangka, dari satu kejadian sepele yang mengubah arah hidupmu, dari satu pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam. Kamu tidak akan tahu kapan dan di mana, tapi kamu akan tahu saat waktunya tiba, karena hatimu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan inilah bagian yang sering membuat kita tidak sabar. Kita ingin tahu siapa dia. Kita ingin cepat tahu akhirnya, tapi Allah justru berkata, "Tenanglah, aku sudah menulisnya sejak lama, dan aku tidak akan salah memilih untukmu." Maka tugas kita bukan bertanya kapan, tapi menyiapkan diri agar saat jodoh itu datang, kita siap menyambutnya dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Banyak orang kehilangan kesempatan baik karena terlalu sibuk mencari seseorang yang sempurna, padahal yang perlu kita lakukan adalah menjadi seseorang yang pantas. Karena jodoh itu bukan ditemukan dengan mata, tapi dengan hati yang dipenuhi doa. Jodoh itu bukan hasil dari pencarian yang tergesa, tapi hadiah dari kesabaran yang dijaga. Coba kamu renungkan. Selama ini kamu mungkin berpikir bahwa cinta adalah tentang menemukan orang yang cocok. Tapi Allah melihatnya berbeda. Allah ingin kamu menemukan seseorang yang menuntunmu semakin dekat dengannya. Cinta yang benar bukan yang membuatmu lalai, tapi yang membuatmu semakin taat. Jadi kalau seseorang datang tapi malah menjauhkanmu dari ibadah, mungkin itu bukan jodohmu. Tapi kalau seseorang datang dan membuatmu semakin rajin berdoa, semakin lembut hatimu, semakin dalam rasa syukurmu, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan takdirmu. Ada kalanya Allah mempertemukan dua orang hanya untuk saling memperbaiki, bukan untuk saling memiliki.
Jangan sedih kalau hubunganmu berakhir. Karena bisa jadi itu bukan akhir, tapi awal dari kisah yang lebih baik. Jangan menyesal dengan masa lalu, karena tanpa masa lalu itu, kamu tidak akan belajar tentang arti kesabaran dan ketulusan. Setiap kehilangan membawa arah baru, dan arah itu selalu menuju sesuatu yang Allah siapkan dengan penuh cinta. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan hatimu. Mungkin kamu sedang di fase menunggu. Tidak apa-apa. Menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Menunggu berarti kamu percaya pada waktu Allah. Karena waktu Allah selalu datang dengan kejutan yang indah. Sambil menunggu, teruslah berbuat baik. Teruslah memperbaiki diri. Teruslah berdoa. Karena setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Ingat, Allah tidak pernah menunda karena lupa, tapi karena sayang. Allah tidak pernah menahan karena kejam, tapi karena tahu apa yang terbaik untukmu. Dan ketika kamu sudah siap, saat jiwamu sudah matang, saat waktunya tepat, jodohmu akan datang bukan sebagai ujian, tapi sebagai jawaban dari semua doa yang kamu simpan selama ini. Jadi jangan lelah menunggu, jangan menyerah berdoa. Karena bisa jadi, setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang mengarah ke seseorang yang Allah tulis untukmu sejak dulu. Bisa jadi, setiap pertemuan yang gagal justru menjauhkanmu dari yang salah, agar kamu semakin dekat dengan yang benar. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, ayo tulis angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol niat dan energi positif yang kamu kirimkan ke semesta sebagai tanda bahwa kamu siap membuka hati, siap memperbaiki diri, dan siap menyambut jodoh yang sudah Allah tulis untukmu. Angka 77 ini adalah bentuk afirmasi bahwa kamu percaya waktu Allah selalu tepat. Percaya bahwa setiap kali kamu bersujud dan menyebut nama seseorang dalam doa, Allah mendengarnya. Mungkin bukan dia yang kamu minta yang akan datang, tapi seseorang yang lebih baik darinya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis, dan yang ditulis untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sahabat Syifa, perjalanan menuju jodoh bukan lomba siapa yang paling cepat tiba, tapi tentang siapa yang paling sabar menjaga diri di tengah godaan dunia. Allah tidak pernah lupa pada hambanya yang berdoa. Bahkan ketika kamu merasa doamu tidak dijawab, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Maka, jangan pernah ragu. Allah tahu siapa yang terbaik untukmu, kapan waktu terbaik untuk mempertemukan kalian, dan di tempat mana kalian akan bertemu. Karena cinta yang ditulis oleh Allah tidak akan datang terlambat, tidak akan salah alamat, dan tidak akan pernah tergantikan. Hari ini mungkin kamu belum melihat tanda-tanda itu, tapi percayalah, setiap langkah hidupmu sedang diarahkan menuju takdir terbaikmu. Allah tidak pernah diam. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, semuanya dicatat. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata begini cara Allah mempertemukanku dengan jodohku. Jaga hatimu, jaga ibadahmu, jaga doamu, karena saat kamu menjaga hubunganmu dengan Allah, Allah akan menjaga jodohmu untukmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu mencari. Kamu hanya perlu menunggu dalam ketaatan, karena jodohmu akan datang dengan cara yang paling tidak kamu duga. Kita akan bahas lebih dalam di bagian berikutnya, tentang tanda-tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan jodohmu. Jadi, tetap di sini, tetap dengarkan dengan hati, dan siapkan diri untuk menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang ditulis oleh Allah sejak awal takdirmu diciptakan. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa, kita lanjut ya ke bagian yang sering banget bikin penasaran banyak orang. Setelah kita tadi bahas bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Sekarang mari kita pelajari tanda-tanda halus yang sering kali luput kita sadari. Tanda-tanda bahwa Allah sedang mendekatkan kamu dengan jodohmu, seseorang yang sudah tertulis namanya di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah tanpa kamu rencanakan? Tiba-tiba kamu mulai lebih rajin berdoa, mulai lebih tenang, lebih berhati-hati dalam memilih teman, dan mulai menjaga pandangan serta hati. Kamu tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan lembut di hatimu untuk memperbaiki diri. Nah, bisa jadi itulah tanda pertama bahwa Allah sedang mengarahkan jalan hidupmu menuju orang yang tepat. Karena jodoh yang baik hanya akan diberikan kepada orang yang juga sedang berproses menjadi baik. Allah itu maha romantis. Dia tidak mempertemukan dua hati yang belum siap saling menerima. Karena cinta yang datang dari Allah itu bukan sekadar tentang rasa suka, tapi tentang makna dan arah. Jadi,
Saat kamu mulai merasa ingin memperbaiki diri tanpa paksaan, saat kamu tuh mulai berhenti mengejar yang tidak pasti, saat kamu mulai lebih fokus pada dirimu dan hubunganmu dengan Allah, itu tanda bahwa Allah sedang menyatukan jalanmu dengan jodohmu, sedikit ya demi sedikit ya. Tanda kedua adalah ketenangan hati. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi siapapun yang pernah mengalami pasti tahu rasanya. Ketenangan hati adalah sinyal paling lembut dari Allah. Saat kamu berhenti gelisah tentang masa depan, berhenti takut tentang siapa jodohmu, dan justru merasa tenang karena kamu tahu Allah sudah menyiapkan semuanya, itu bukan kebetulan. Itu pertanda kamu sudah mulai selaras dengan takdirmu. Banyak orang mencari jodoh dengan panik, dengan cemas, dengan perasaan takut tertinggal. Tapi kamu tahu apa yang lebih indah dari mencari? Menjadi seseorang yang siap ditemukan. Karena ketika kamu siap, Allah sendiri yang akan mengatur pertemuan itu. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dikejar, karena semuanya akan terjadi dengan cara yang begitu alami. Nah, seolah-olah dunia bekerja sama untuk mempertemukan kalian. Lalu tanda ketiga, kamu mulai bertemu orang-orang yang membawa energi baik ke dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak membuatmu terjebak dalam dosa, tapi justru mengingatkanmu untuk kembali ke jalan Allah. Kadang mereka tidak langsung menjadi jodohmu, tapi mereka adalah utusan Allah untuk menuntunmu ke arah yang benar, agar kamu tidak tersesat di jalan cinta yang salah. Kamu akan tahu bedanya. Orang yang Allah kirim untuk menguji, akan membuatmu gelisah, membuatmu menjauh dari Allah, membuatmu lupa dengan ibadahmu. Tapi orang yang Allah kirim untuk menuntun akan membuatmu tenang, membuatmu ingin jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, membuatmu semakin dekat dengan Allah. Dan di antara mereka, satu di antaranya bisa jadi adalah jodoh yang sudah Allah tulis untukmu. Sahabat Ashifa, coba kamu perhatikan lagi hidupmu akhir-akhir ini. Apakah ada seseorang yang hadir tanpa kamu duga, tapi kehadirannya membawa kedamaian? Apakah ada seseorang yang tidak banyak bicara tentang cinta, tapi perilakunya membuatmu belajar tentang arti kasih sayang yang tulus? Bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah memperkenalkanmu kepada jodohmu, tapi dengan cara yang lembut dan perlahan. Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang salah waktu. Dia akan menunda sampai keduanya siap. Karena jodoh yang ditulis oleh Allah tidak datang dengan dramatis, tapi dengan ketenangan. Kamu tidak akan merasa terburu-buru, tidak akan merasa takut kehilangan, karena di hati kamu sudah tahu bahwa kalau ini memang takdirmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tanda keempat, kamu mulai peka terhadap doa. Kamu mulai sadar bahwa setiap doa yang kamu panjatkan sebenarnya sedang membentuk jalan menuju jodohmu. Kadang Allah tidak langsung menjawab iya atas doamu, tapi Dia memperbaiki dirimu dulu agar kamu pantas mendapatkan apa yang kamu minta. Setiap kali kamu berdoa, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang baik," sebenarnya kamu sedang meminta Allah untuk menjadikanmu juga baik. Karena Allah Maha Adil, jodoh yang baik hanya akan diberikan kepada hati yang baik. Pernahkah kamu merasa doamu tidak dikabulkan? Mungkin karena Allah sedang ingin kamu fokus memperbaiki hubunganmu dengannya terlebih dahulu. Karena cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang untuk dicintai, tapi tentang bagaimana kamu mencintai Allah lebih dulu agar kamu layak mendapatkan cinta yang diberkahi. Dan tanda kelima, kamu mulai menerima masa lalu dengan ikhlas. Kamu tidak lagi marah, tidak lagi menyalahkan siapapun. Kamu mulai menganggap setiap perpisahan adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Saat hatimu sudah bisa berkata, "Mungkin dia bukan jodohku, tapi dia bagian dari perjalanan yang Allah tulis untuk membuatku lebih kuat." Saat itulah kamu sudah semakin dekat dengan jodohmu, karena Allah tidak akan mempertemukanmu dengan yang tepat, selama hatimu masih tertambat pada yang salah. Ada kalimat indah yang sering dikutip oleh banyak orang bijak. Jodoh itu seperti bayangan. Saat kamu berhenti mengejar, dia akan mengikuti. Maknanya dalam sekali. Karena ketika kamu berhenti sibuk mencari dan mulai memperbaiki diri, saat itu Allah sedang bekerja. Allah sedang menyiapkan skenario terbaik agar pertemuan itu terjadi di waktu paling indah. Sahabat Syifa, mungkin hari ini kamu sedang sendirian, mungkin kamu sedang merasa tidak dipahami, atau merasa tertinggal. Tapi ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan bandingkan perjalanan cintamu dengan orang lain, karena takdirmu tidak ditulis di buku mereka. Apa yang kamu lihat hari ini hanyalah bagian kecil dari kisah panjang yang sedang Allah tulis untukmu. Kadang Allah tidak langsung mempertemukanmu dengan jodohmu, karena Dia ingin kamu belajar bagaimana mencintai tanpa memiliki.
Belajar untuk melepaskan tanpa membenci. Belajar untuk percaya bahwa cinta yang dari Allah tidak akan membuatmu gelisah. Kamu akan merasa damai, kamu akan merasa yakin, meski belum tahu siapa orangnya. Dan ketika kamu sudah bisa mencapai fase ini, kamu akan sadar bahwa cinta sejati bukan tentang seseorang yang datang menghampirimu, tapi tentang bagaimana Allah menyatukan dua orang yang sama-sama berjuang untuk tetap di jalannya. Dua orang yang sama-sama sabar, sama-sama berdoa, sama-sama percaya pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ingatlah selalu bahwa Allah tidak pernah mempermainkan perasaan hambanya. Jika ada seseorang yang datang, membuatmu bahagia tapi kemudian pergi, jangan anggap itu sebagai hukuman. Anggap saja Allah sedang mengajarkanmu bagaimana cara mencintai dengan cara yang lebih benar. Setiap orang yang datang dan pergi dalam hidupmu punya peran untuk membentuk hati yang lebih siap menerima jodoh yang sesungguhnya. Dan ada satu tanda yang paling kuat, tapi seringkali kita abaikan. Ketika kamu mulai mencintai Allah lebih dalam daripada rasa rindumu kepada manusia, saat kamu tidak lagi merasa sepi meski belum punya pasangan, saat kamu merasa cukup karena kamu tahu Allah selalu ada, itulah tanda bahwa jodohmu sudah dekat. Karena orang yang sudah mengenal cinta Allah akan lebih mudah mengenal cinta yang diberkahi oleh Allah. Sahabat Ashifa, semua tanda ini bukan sekadar teori. Ini adalah perjalanan spiritual yang nyata. Kamu mungkin tidak melihat tanda-tandanya secara langsung, tapi kamu akan merasakannya, karena Allah selalu bekerja dalam diam. Allah tidak akan mengumumkan rencananya dengan keras, tapi kamu akan tahu lewat ketenangan yang Dia tanamkan di hatimu. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu mulai berubah menjadi lebih baik, jangan anggap itu kebetulan. Kalau kamu mulai rajin salat, mulai suka mendengar nasihat, mulai berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, itu pertanda Allah sedang memperhalus hatimu. Karena hati yang lembut lebih mudah menerima cinta yang benar. Dan kalau kamu tiba-tiba bertemu seseorang yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, jagalah dia dengan doa, bukan dengan rasa takut kehilangan. Karena kalau dia memang ditulis untukmu, doa tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau ternyata bukan, doa yang sama akan kembali padamu dalam bentuk kebaikan lain. Sekarang aku mau ajak kamu untuk berinteraksi sedikit. Tulislah angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol dari energi positif yang kita bagikan bersama. Angka 7 melambangkan keyakinan, dan 2 kali 7 berarti keyakinan yang berlipat. Dengan menuliskan angka 77, kamu sedang mengirimkan pesan kepada hatimu sendiri bahwa kamu siap. Siap memperbaiki diri, siap menerima takdir, dan siap menyambut cinta yang ditulis oleh Allah. Karena cinta yang sejati tidak perlu dicari dengan terburu-buru. Ia akan datang ketika kamu siap, ketika kamu sudah menutup masa lalu, dan ketika kamu sudah menjadikan Allah sebagai pusat dari segalanya. Jadi teruslah memperbaiki diri, teruslah berdoa, teruslah berbuat baik, dan biarkan Allah menulis kisah cinta terindahmu dengan tangannya sendiri. Kamu tidak perlu tahu kapan, kamu hanya perlu percaya bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Saat kamu sudah siap, kamu akan mengerti kenapa kamu harus menunggu selama ini. Dan nanti, ketika jodohmu datang, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata beginilah cara Allah mendekatkanku dengan jodohku. Kita lanjutkan di bagian ketiga nanti, karena di bagian itu kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara Allah menepati janjinya dan mengatur waktu terbaik untuk mempertemukan dua hati yang sudah ditulis sejak awal kehidupan. Tetap di sini, tetap bersama Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, karena setiap kisah cinta yang berawal dari Allah pasti akan berakhir di surga. Sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih di sini, masih setia mendengarkan, masih mau membuka hatimu untuk memahami bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang seringkali membuat hati manusia gelisah. Waktu. Kita semua ingin segera tahu kapan Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh kita. Kita ingin tahu siapa dia, dari mana dia akan datang, dan bagaimana pertemuannya terjadi. Tapi coba pikir sejenak, kalau semua itu diberitahu dari awal, apakah masih ada makna dalam penantian? Tidak, karena justru di dalam penantian itu, Allah sedang membentuk dirimu. Allah tidak pernah salah waktu. Dia tahu kapan harus mempertemukan dua hati, dan kapan harus menjauhkan keduanya untuk sementara. Dia tahu kapan kamu siap, dan kapan kamu masih butuh waktu untuk belajar. Karena jodoh bukan tentang cepatnya pertemuan, tapi tentang kesiapan dua jiwa yang akhirnya bersatu karena izin Allah. Coba kamu renungkan,
Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kegagalan yang dulu kamu alami ternyata justru membawa kamu ke arah yang lebih baik? Dulu kamu menangis karena kehilangan seseorang, tapi hari ini kamu bersyukur karena kalau bukan karena kehilangan itu, kamu tidak akan jadi sekuat sekarang. Kamu tidak akan punya kedewasaan yang kamu miliki saat ini. Itulah cara Allah mendidik hati. Dia tahu kalau cinta yang datang terlalu cepat bisa membuatmu lupa bersyukur. Tapi cinta yang datang di waktu yang tepat akan membuatmu tunduk dan bersujud lebih lama karena rasa syukur yang luar biasa. Allah ingin kamu mencintai bukan karena kesepian, tapi karena keyakinan. Sahabat Ashifa, kadang kita melihat orang lain menikah duluan, bahagia di depan mata kita, dan kita mulai merasa tertinggal. Padahal kita tidak tahu perjalanan mereka. Kita hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Mungkin mereka juga pernah menunggu, pernah menangis, pernah berdoa seperti kamu. Tapi waktunya berbeda, karena Allah tahu kapan yang terbaik untuk masing-masing hambanya. Ketika kamu melihat seseorang yang seolah sudah menemukan jodohnya, jangan iri. Doakan saja mereka bahagia. Karena bisa jadi, dengan mendoakan kebahagiaan orang lain, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih besar untukmu. Dan kamu tahu apa yang membuat cinta dari Allah begitu spesial? Ia datang dengan cara yang tenang, tidak terburu-buru, dan tidak menimbulkan rasa takut. Karena cinta yang benar tidak membuatmu gelisah, tapi justru menuntunmu untuk lebih dekat kepada Allah. Cinta sejati tidak berawal dari pandangan mata, tapi dari kesucian niat. Cinta yang Allah restui tidak dibangun di atas janji manusia, tapi di atas doa yang disampaikan dalam sujud malam. Saat kamu mencintai seseorang karena Allah, maka jarak, waktu, dan keadaan tidak akan mampu menghancurkannya. Karena cinta yang berlandaskan iman tidak butuh kepemilikan untuk merasa utuh, cukup dengan keyakinan bahwa Allah akan mempertemukan di waktu terbaik. Mungkin kamu pernah merasa doa-doamu terlalu lama dijawab. Kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa Engkau menunda? Kenapa Engkau membuatku menunggu begitu lama?" Tapi percayalah, penundaan bukan penolakan. Setiap detik yang kamu habiskan untuk menunggu dengan sabar sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Allah tahu kapan harus mempertemukanmu, dan Dia tahu siapa yang pantas mendampingimu. Kalau kamu tahu isi hatimu hari ini, kamu akan bersyukur kenapa Allah tidak mempertemukanmu lebih cepat. Karena bisa jadi, kalau kamu dipertemukan saat belum siap, kamu akan kehilangan lebih cepat juga. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Dia menunda agar ketika waktu itu tiba, semuanya berjalan dengan sempurna. Sahabat Syifa, waktu Allah selalu datang tepat ketika kamu tidak lagi berpegangan pada perencanaanmu, tapi berserah penuh kepada rencananya. Saat kamu berhenti berkata, "Aku ingin sekarang," dan mulai berkata, "Aku siap kapanpun Engkau kehendaki." Disitulah hatimu sudah sampai pada tahap ridha. Dan hati yang ridha adalah hati yang siap menyambut takdir. Kamu tahu Allah seringkali menguji kesabaran kita dengan cara yang halus. Dia tidak langsung memberi, tapi Dia mengirim tanda. Dia buat seseorang datang dan pergi, lalu datang lagi dalam bentuk pelajaran baru. Semua itu bukan tanpa arti. Allah ingin kamu memahami bahwa jodoh sejati tidak ditemukan dalam waktu singkat, tapi melalui proses panjang yang penuh doa dan perjuangan. Cinta yang dari Allah tidak dibangun dalam sehari. Ia tumbuh perlahan, bersamaan dengan iman yang kamu pupuk setiap hari. Karena itu, jangan takut dengan waktu. Jangan takut dengan penantian. Jangan takut kalau hari ini kamu masih sendiri. Karena setiap detik penantianmu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang mempersiapkanmu agar tidak salah memilih. Dan inilah rahasia indah dari cinta yang ditulis oleh Allah. Ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa mudah. Tidak ada drama, tidak ada paksaan, tidak ada kebingungan. Kamu akan merasa damai. Hati kamu akan berkata, "Inilah dia." Karena hati yang Allah tenangkan tidak akan salah mengenali. Bayangkan nanti saat kamu sudah dipertemukan, semua rasa sakit, semua air mata, semua doa yang kamu panjatkan akan terasa sepadan. Kamu akan memahami kenapa harus melewati begitu banyak hal, karena semua itu adalah jalan menuju seseorang yang Allah pilihkan khusus untukmu. Jodohmu bukan tentang siapa yang pertama kali membuatmu tertarik, tapi siapa yang terakhir kali membuatmu merasa tenang. Jodohmu bukan tentang siapa yang paling dekat, tapi siapa yang paling tulus memeluk kekuranganmu dengan sabar. Karena jodoh yang datang dari Allah tidak butuh banyak alasan, cukup keyakinan. Dan ketika kamu sudah berada di titik ini,
kamu akan sadar bahwa perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Setiap kegagalan, setiap luka, setiap doa yang kamu kirimkan di malam-malam sunyi, semuanya adalah langkah kecil yang membawa kamu ke titik pertemuan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sahabat Ashifa, jangan pernah merasa sendiri dalam menunggu, karena kamu tidak sedang menunggu di tempat kosong. Kamu sedang menunggu di tempat yang penuh doa. Dan doa itu sedang naik ke langit setiap kali kamu menyebut nama Allah. Percaya bahwa Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dia tahu siapa yang kamu rindukan, dan Dia tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan kalian. Jadi jangan terburu-buru, karena tergesa hanya akan membuatmu melewati keindahan prosesnya. Kalau hari ini kamu masih sendiri, jangan gunakan waktumu untuk mengeluh. Gunakan untuk memperkuat hubunganmu dengan Allah. Jadikan setiap doa sebagai bahan bakar untuk terus berjalan. Karena cinta sejati bukan ditemukan saat kamu lemah, tapi saat kamu kuat dan tetap berpegang pada imanmu. Dan bila suatu hari nanti seseorang datang ke hidupmu dengan membawa kedamaian, bukan dengan janji manis, tapi dengan akhlak yang membuatmu merasa aman, mungkin dialah yang Allah kirim. Karena jodoh yang datang dari Allah tidak akan membuatmu bingung memilih, tapi membuatmu bersyukur karena merasa dipilih. Waktu Allah itu misterius, tapi selalu sempurna. Kadang kamu baru menyadarinya di akhir. Setelah semua proses panjang selesai, kamu baru mengerti kenapa dulu kamu gagal, kenapa kamu harus sabar, kenapa kamu harus melewati masa sepi, karena ternyata semua itu bukan bentuk penundaan, tapi bentuk penjagaan. Allah sedang menjagamu agar tidak salah mencinta, tidak salah memberi hati kepada orang yang tidak ditulis untukmu. Maka hari ini, tersenyumlah. Meskipun kamu belum tahu siapa jodohmu, percayalah bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dia sedang mengatur pertemuan yang bahkan tidak pernah kamu sangka. Dia sedang menyiapkan kisah yang akan membuatmu berkata, ternyata begini indahnya menunggu dengan sabar. Dan saat nanti kamu telah bertemu, kamu akan tahu bahwa setiap sujud, setiap doa, setiap kesedihan yang kamu lewati, semuanya bernilai. Karena cinta yang datang dengan izin Allah akan membawa keberkahan, bukan sekadar kebahagiaan sesaat. Sekarang, aku ingin ajak kamu melakukan satu hal kecil tapi bermakna besar. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk afirmasi positif dan doa bersama. Angka 77 ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk keyakinan bahwa kamu percaya pada waktu Allah. Dengan menuliskannya, kamu mengirim energi positif untuk dirimu dan orang lain yang sedang menunggu dengan sabar. Karena cinta yang Allah tulis tidak butuh tergesa, tidak butuh cemas, tidak butuh ragu. Cukup dengan yakin, cukup dengan doa, cukup dengan sabar. Karena Allah selalu menepati janjinya, dan janji Allah itu pasti. Jadi, teruslah berjalan. Jangan berhenti hanya karena lelah menunggu. Teruslah memperbaiki diri, teruslah berbuat baik, teruslah mencintai tanpa syarat. Karena cinta yang kamu tanam hari ini akan kembali kepadamu di waktu yang paling tepat. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu tanpa alasan. Dia hanya menundanya agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Dan saat hari itu tiba, kamu akan melihat bahwa setiap doa yang dulu kamu anggap tak dijawab, ternyata sedang dikabulkan dengan cara yang lebih indah. Percaya bahwa jodohmu sedang dalam perjalanan menuju kamu, sama seperti kamu sedang berjalan menuju dia. Dan ketika dua jalan itu akhirnya bertemu, seluruh waktu penantianmu akan berubah menjadi rasa syukur yang tak terlukiskan. Karena begitulah cara Allah mendekatkan dua hati yang sudah ditulis untuk bersatu. Bukan dengan tergesa, tapi dengan cinta yang tumbuh dalam waktu yang sempurna. Sahabat Shiful Qalbi dan sahabat Ashifa, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan kisah penuh makna ini. Sebuah perjalanan tentang takdir, cinta, waktu, dan bagaimana Allah mengatur segalanya dengan cara yang paling indah, bahkan ketika kita belum mengerti apa-apa. Kita sudah berbicara panjang tentang bagaimana Allah mendekatkan jodohmu dengan cara yang kadang kamu anggap tidak biasa. Kita sudah menyelami bagaimana Allah menyusun pertemuan, memisahkan dua hati, lalu mempertemukannya kembali di waktu yang tepat. Dan sekarang, di bagian akhir ini, kita akan merenungkan satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana kamu memantaskan diri untuk sesuatu yang sudah Allah tulis. Karena begini, jodoh bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang siap. Jodoh bukan tentang siapa yang paling lama menunggu, tapi siapa yang paling sabar dan ikhlas dalam prosesnya. Semua orang punya waktunya masing-masing, dan waktu itu ditentukan langsung oleh Allah, bukan oleh keinginanmu, bukan oleh orang lain,
Ya, tapi oleh sang penulis takdir jodoh memang sudah tertulis, tapi perjuanganmu menentukan bagaimana kamu menyambutnya. Allah sudah menuliskan siapa jodohmu sejak sebelum kamu dilahirkan, tapi itu bukan berarti kamu tinggal diam dan menunggu seperti menunggu hujan turun. Tidak. Dalam skenario Allah, kamu tetap punya peran. Kamu tetap harus berusaha menjadi pribadi yang pantas untuk menerima seseorang yang Allah pilihkan. Kalau kamu ingin jodoh yang saleh atau saleha, kamu juga harus menjadi pribadi yang saleh atau saleha. Kalau kamu ingin seseorang yang sabar, kamu juga harus belajar bersabar. Kalau kamu ingin seseorang yang lembut, kamu juga harus melembutkan hatimu terlebih dahulu. Allah itu Maha Adil. Dia tidak akan mempertemukan orang baik dengan orang yang tidak siap untuk kebaikan. Jadi, kalau kamu merasa belum juga dipertemukan, mungkin bukan karena Allah belum menulisnya, tapi karena kamu dan dia masih dalam proses untuk dipantaskan. Jodohmu tidak akan kemana-mana, tapi kamu juga tidak boleh berhenti memperbaiki diri. Karena di balik setiap doa yang kamu ucapkan, ada versi terbaik dari dirimu yang sedang Allah bentuk agar sepadan dengan takdirmu. Cinta yang datang dari Allah tidak tergesa. Ada hal yang sangat menarik dari cara Allah mempertemukan dua hati. Semuanya terjadi tanpa kebetulan, tanpa kesalahan waktu. Kadang Allah tidak langsung memberi karena Dia ingin kamu belajar. Dia ingin kamu kuat. Dia ingin kamu tahu bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa sering kamu bertemu, tapi seberapa dalam kamu percaya. Penantian bukan tentang menunggu seseorang datang, tapi tentang menyiapkan dirimu agar saat dia datang, kamu tidak merusak hubungan yang sudah Allah atur dengan indah. Cinta sejati itu seperti bunga yang tumbuh di taman. Kalau kamu memetiknya sebelum waktunya, ia akan layu. Tapi kalau kamu sabar menunggu sampai dia mekar dengan sempurna, maka keindahannya akan memanjakan matamu dan menenangkan hatimu. Begitulah cinta dari Allah, tidak pernah terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Jangan tergesa. Jangan merasa kamu tertinggal hanya karena temanmu sudah menikah duluan. Karena Allah tidak pernah menunda untuk membuatmu sedih. Dia menunda untuk memastikan kamu bahagia di waktu yang tepat. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin segala keterlambatan yang kamu alami adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik? Pernahkah kamu merasa bahwa perpisahan yang dulu menyakitkan ternyata justru menjadi jalan untuk menemukan yang lebih baik? Itulah bukti bahwa waktu Allah selalu tepat. Allah tahu kapan harus mempertemukanmu dan kapan harus menjauhkanmu. Dia tahu kapan kamu siap untuk menerima cinta dan kapan kamu perlu belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kita seringkali terlalu fokus pada kapan, sampai lupa pada siapa. Kita sibuk bertanya, "Ya Allah, kapan aku dipertemukan?" Tapi lupa bertanya kayak, "Ya Allah, apakah aku sudah siap jika Engkau pertemukan?" Padahal, kadang Allah tidak menjawab doamu bukan karena Dia tidak mau, tapi karena Dia sedang melindungimu. Dia sedang berkata, "Tunggu sebentar, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta." Kalau hari ini kamu masih sendiri, bukan berarti kamu tidak dicintai. Justru Allah sedang menyiapkan cinta yang tidak salah alamat. Cinta yang Allah tulis punya ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan cinta yang lahir dari hawa nafsu. Cinta yang dari Allah membuatmu tenang, bukan gelisah. Cinta yang dari Allah menuntunmu untuk taat, bukan lalai. Cinta yang dari Allah membuatmu lebih dekat dengannya, bukan menjauh dari ibadah. Cinta yang dari Allah datang dengan kesabaran, bukan paksaan. Cinta yang dari Allah hadir dengan ridha, bukan dengan keraguan. Dan yang paling penting, cinta yang dari Allah tidak membuatmu lupa bahwa kamu hanyalah hamba. Karena di dalam setiap hubungan yang Allah ridhoi, selalu ada doa, sabar, dan saling menjaga dalam kebaikan. Maka kalau kamu bertanya-tanya apakah seseorang itu jodohmu atau bukan, lihatlah arah cintamu. Apakah ia membawamu ke arah Allah atau menjauhkanmu? Karena cinta sejati selalu menuntun dua orang untuk lebih mengenal Tuhan yang menulis kisah mereka. Menunggu tanpa memperbaiki diri itu, seperti menunggu kapal di tengah padang pasir, tidak akan pernah datang. Kalau kamu ingin jodoh yang baik, kamu harus menjadi seseorang yang juga baik. Kalau kamu ingin pasangan yang bijak, kamu juga harus melatih kebijaksanaan dalam dirimu, karena jodoh itu cerminan. Apa yang kamu tanam dalam dirimu, itulah yang akan kamu tuai dalam pasanganmu nanti. Kamu ingin disayangi, belajarlah menyayangi tanpa pamrih. Kamu ingin dimengerti, belajarlah memahami orang lain dulu. Kamu ingin dihargai, belajarlah menghargai diri sendiri dan orang lain. Cinta yang baik tidak datang kepada orang yang asal menunggu, tapi kepada orang yang terus memperbaiki diri tanpa lelah. Karena dalam proses memperbaiki diri itulah, Allah akan mendekatkanmu pada orang yang memiliki frekuensi hati yang sama. Dan percayalah,
Ketika kamu sudah siap, kamu tidak perlu mencari-cari jodohmu. Allah sendiri yang akan mengarahkan langkahmu untuk bertemu dengannya dengan cara yang bahkan tidak kamu rencanakan. Hidup ini bukan hanya tentang menunggu takdir, tapi tentang berjalan dengan iman. Allah sudah menulis semuanya, tapi Dia juga memberi kita kebebasan untuk berikhtiar. Maka tugasmu bukan hanya menunggu jodoh datang, tapi menyiapkan diri agar saat takdir itu tiba, kamu bisa menjaganya. Iman membuat penantianmu tidak sia-sia. Karena iman mengajarkan bahwa apapun yang tertulis untukmu pasti akan datang kepadamu, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan salah alamat. Kalau sesuatu bukan untukmu, sekuat apapun kamu menggenggam, ia akan pergi. Tapi kalau sesuatu memang untukmu, sejauh apapun ia pergi, ia akan kembali. Karena cinta yang ditulis oleh Allah tidak mengenal kata terlambat, ia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Sekarang tugasmu adalah percaya dan bersyukur. Percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu, menyiapkan seseorang yang sedang memantaskan dirinya juga seperti kamu. Dan bersyukur, karena penantianmu bukan bentuk siksaan, tapi bentuk kasih sayang Allah agar kamu tidak salah memberi cinta pada orang yang salah. Mulai hari ini, berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Punya ujian yang berbeda. Punya takdir yang unik. Kalau kamu terus membandingkan, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kamu mulai bersyukur, kamu akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Ketika waktunya tiba, kamu tidak akan perlu memaksa apapun. Semua akan berjalan dengan tenang, alami, dan terasa ringan. Kamu tidak akan kebingungan, tidak akan bertanya-tanya dia jodohmu atau bukan, karena hatimu akan tenang. Allah akan memberikan rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari satu hal, bahwa semua perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Semua air mata, semua kesedihan, semua doa yang kamu panjatkan, semuanya menjadi saksi bagaimana Allah menulis kisah cinta yang paling indah untukmu. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang ridha. Ridha dengan waktu Allah, ridha dengan prosesnya, ridha dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi selalu sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Ridha tidak berarti pasrah tanpa usaha, tapi percaya bahwa apapun hasilnya, Allah pasti punya alasan. Kalau kamu dipertemukan, itu kasih sayang. Kalau kamu dijauhkan, itu perlindungan. Kalau kamu ditunda, itu pendidikan. Allah tidak pernah main-main dengan takdir. Semua yang Dia tulis selalu punya tujuan, dan tujuannya selalu untuk kebaikanmu. Bayangkan nanti di masa depan, ketika kamu sudah dipertemukan dengan seseorang yang selama ini kamu doakan tanpa tahu namanya, kamu akan sadar, ternyata semua penantian panjangmu adalah perjalanan menuju doa seseorang yang juga sedang menunggumu. Ternyata, kamu bukan satu-satunya yang menunggu. Di luar sana, ada seseorang yang juga berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan orang sepertimu. Dan saat kalian bertemu, bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menjawab dua doa dari dua hati yang sabar menunggu.